Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Kami mau menjelaskan tentang produk dari La Fonte. Perkenalkan, saya Basuki Lisan dengan NPM 2408 2010270. Saya Aurelia Sasabila Putri dengan 3 digit NPM terakhir 239. Saya Muhammad Sultan dengan NPM 240820 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan strategi dari produk La Fonte. Jadi La Fonte ini adalah merupakan produk buatan dari PT Bogasari Flour Mills atau yang bisa dikenal dengan Bogasari, yang kini menjadi salah satu divisi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk milik Salim Group. Nah, Boga sendiri itu awalnya berdiri itu 19 Mei 1969. Pada awalnya perusahaan ini berfungsi sebagai pengolah menggiling gandum menjadi tepung terigu. Tapi pada tanggal 18 Desember tahun 1991, Bogasari mengoperasikan pabrik pasta pertama di Indonesia. Pabrik itu mengoperasikan berbagai jenis makanan asal Italia dan diproduksi dengan cita rasa Indonesia. Kurang lebihnya seperti spaghetti, terus fettuccine, vermicelli, makaroni dengan merek La Fonte. Selain pasta, La Fonte itu juga memiliki produk lainnya seperti La Fonte Sauce, La Fonte Pronto, dan juga La Fonte Pasta. La Fonte Sauce ini juga merupakan produk dari La Fonte yang merupakan saus dari La Fonte Pasta. Nah, produk ini semuanya adalah makanan siap saji yang tinggal dimasak dan langsung dimakan. Strategi dari La Fonte sendiri yaitu adalah memiliki banyak strategi yang dilakukan hingga mencapai kesuksesannya seperti sekarang. Mereka terus-menerus melakukan inovasi pengembangan produk, seperti menawarkan makanan yang mengkombinasikan tradisi kuliner asing dengan cita rasa lokal. Lalu juga seperti contohnya ada La Fonte yang berupa pasta, La Fonte Sauce, La Fonte Pronto dengan varian yang bermacam-macam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari perusahaan La Fonte, yaitu La Fonte merupakan brand yang diproduksi oleh PT Bogasari Flour Mill. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk milik Salim Group. Bapak Sudono Salim berhasil membangun sebuah perusahaan tepung terigu terbesar di Indonesia, yaitu PT Bogasari. Perusahaan ini pun berhasil memonopoli pasar terigu di Indonesia dengan menyuplai 2/3 dari seluruh kebutuhan terigu nasional. Dimulai dari titik nol, Salim tidak serta-merta meraih kesuksesan dalam perjalanan usahanya. Sejak pindah dari Cina atau Tiongkok ke Indonesia, Salim pada awalnya mencoba usaha perdagangan tembakau dan cengkeh di Kudus, Jawa Tengah pada usia 25 tahun. Setelah sempat berjaya, pada tahun 1942 bisnisnya bangkrut lantaran kedatangan Jepang yang menghentikan semua kegiatan ekonomi masyarakat. Namun setelah Jepang hengkang, Salim kemudian mencoba peruntungan lain dengan berpindah ke Jakarta dan berbisnis penyediaan logistik untuk tentara. Sukses dalam bisnis itu, Salim kemudian mendirikan Sentral Bank Asia pada 1957 bersama orang kepercayaannya, Mokhtar Yadi. Sejak tahun 1992, struktur kepemilikan saham Bogasari dialihkan menjadi milik perusahaan Salim Group lainnya saat itu, yakni Indosemen. Beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun 1995, struktur kepemilikan Bogasari berada di bawah Indofood yang sebenarnya, masih di bawah pengendalian Salim Group. Motivasi dari La Fonte yaitu mungkin merujuk pada berbagai konteks seperti merek, produk, atau inisiatif tertentu. Namun jika merujuk pada suatu produk atau perusahaan tertentu, umumnya motivasi pembuatan produk tersebut meliputi 1. Inovasi memenuhi kebutuhan pasar dengan solusi baru atau perbaikan dari produk yang ada. 2. Kualitas menyediakan produk dengan standar tinggi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Sustainability atau mendorong praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. 4. Aksesibilitas, membuat produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Tantangan dan inovasi yang dihadapi La Fonte.
Yang pertama, tantangan. Satu, regulasi yang beragam, di mana setiap negara memiliki peraturan yang berbeda yang bisa menghambat proses ekspansi. Yang kedua, persaingan yang ketat. Munculnya merek lokal dan internasional yang kuat membuat persaingan semakin sengit. Tiga, adaptasi budaya. Memahami dan menyesuaikan produk dengan selera serta kebiasaan konsumen lokal memerlukan penelitian mendalam. Empat, logistik dan distribusi. Mengelola rantai pasokan yang efisien di lokasi yang jauh bisa menjadi tantangan logistik. Yang kelima, resiko ekonomi dan politik. Ketidakstabilan ekonomi atau politik di negara target dapat memengaruhi operasi bisnis. Lanjut ke inovasi. Yang pertama ada kostumisasi produk. Mengembangkan produk yang sesuai dengan preferensi lokal seperti varian, rasa, atau kemasan yang berbeda. Dua, teknologi digital. Menggunakan e-commerce dan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Yang ketiga ada sustainable practices. Mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Yang keempat ada kolaborasi lokal, yakni bekerja sama dengan produsen lokal untuk memperkuat hubungan dan memahami pasar lebih baik. Yang kelima ada peningkatan pengalaman pelanggan, yakni menerapkan teknologi untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen seperti aplikasi atau program loyalitas. Dengan mengatasi tantangan ini melalui inovasi yang tepat, Lafonte dapat meningkatkan peluang sukses di pasar internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Perusahaan Lafonte menunjukkan bahwa meskipun mereka berhasil menerapkan berbagai strategi inovatif untuk meningkatkan produk dan layanan, mereka juga menghadapi beberapa tantangan. Inovasi seperti pengembangan produk berkelanjutan dan peningkatan pengalaman pelanggan memberikan keunggulan kompetitif. Namun, tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan tekanan biaya tetap menjadi halangan yang perlu untuk diatasi. Untuk tetap relevan, Lafonte perlu terus beradaptasi dan berinovasi sambil mempertahankan kualitas dan nilai mereknya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi dari penjelasan yang sudah diterangkan, dapat disimpulkan bahwa Lafonte adalah perusahaan yang dipegang oleh PT Bogasari Flour Mills yang mengelola banyak produk yang sudah mendunia. Salah satunya adalah produk-produk dari Lafonte, diantaranya seperti Lafonte Pasta, Lafonte Sauce, dan Lafonte Fruit. Kesimpulan yang kedua yaitu Lafonte adalah merek yang diproduksi oleh PT Bogasari Flour Mill, anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dimiliki oleh Salim Group. PT Bogasari adalah produsen tepung terigu terbesar di Indonesia, menyuplai 2/3 kebutuhan nasional. Pendiri Sutosono Salim memulai karirnya di Indonesia dengan bisnis perdagangan tembakau dan cengkeh, tetapi mengalami kebangkrutan saat Jepang menduduki Indonesia. Setelah beralih ke bisnis logistik untuk tentara dan mendirikan Sentral Bank Asia, Salim mengembangkan perusahaannya. Sejak 1992, kepemilikan saham Bogasari dialihkan ke Indosemen dan kemudian menjadi bagian dari Indofood di bawah pengendalian Salim Group. Dalam analisis perusahaan Lafonte, dapat disimpulkan bahwa Lafonte telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui inovasi produk,
dan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan ini berhasil memperkenalkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen, serta menerapkan praktik berkelanjutan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, LaFonte juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk persaingan yang semakin ketat di pasar, perubahan selera konsumen, dan fluktuasi biaya bahan baku. Untuk mengatasi tantangan ini, LaFonte perlu terus berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnisnya, termasuk memperkuat branding dan memperluas jangkauan pasar. Secara keseluruhan, dengan kombinasi inovasi yang tepat dan respon yang cepat terhadap tantangan, LaFonte dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri dan terus memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta pemangku kepentingan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf.